Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulawesi Siva dari Prodi PAIA. Saya akan mewawancarai salah satu Ustadz Pondok Pesantren Al-Anwar. Tujuan dari wawancara ini untuk menambah wawasan saya tentang pentingnya ilmu agama di masa sekarang dan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Langsung saja, sekarang saya sudah bersama Ustadz Musim. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bisa diceritakan bagaimana sekilas mengenai biografi panjenengan Ustadz? Ya, terima kasih sebelumnya untuk biografi secara singkat. Memang dari kecil saya diberi nama Imam Muslim dan dilahirkan di Blitar tanggal 19 April tahun 1992. Pendidikan dimulai tingkat MI kampusnya sendiri. Setelah itu 6 tahun lulus tingkat SMP, SMPN Sanggana Negoro. Setelah itu saya lulus juga langsung ke SMKN 1 Blitar, jurusan otomotif dan lulus tahun 2011 saya lulus dari SMKN 1 Blitar. Dan setelah itu saya langsung mondok ke pondoknya guru kami yaitu Zubair di Pondok Al-Anwar Sarang selama kurang lebih 6 tahun. Dan lulus dari situ sekitar tahun 2017 terus pendidikan saya dari mulai MI atau SD sampai ke jenjang studi pesantren. Bisa diceritakan pengalaman waktu di tentunya dari sisi pengalaman banyak sekali ya. Suka itu hal yang biasa saja di mana. Dan yang jelas di pondok itu yang saya paling senang yang berbeda daripada sistem pendidikan yang lain, karena ada kiai yang bisa dijadikan panutan. Tapi di pesantren itu suka dukanya hal yang biasa seperti hanya di pondok pesantren yang lain, yang cuma untuk dari guru kami di pondok kami lebih menekankan dari sisi pendidikan ilmu daripada mungkin pondok yang lain dari sisi adab atau dari sisi tasawuf atau dari sisi wiridan dan macam-macam. Cuma kalau di pondok kami lebih menekankan dari sisi ilmu. Pengalamannya banyak sekali karena juga kami juga memiliki guru yang bermacam-macam. Jadi masalah pengalaman yang paling pokok itu bahwa ketika di pondok saya semakin yakin, semakin kuat memegang prinsip bahwa kita itu tetap harus memiliki dua ilmu, yaitu ilmu dari sisi duniawi tapi juga ilmu dari sisi agama. Jadi itu yang menjadi pengalaman pokok bagi saya. Kami meneladani guru kami juga memang seperti itu. Beliau selalu menekankan bagaimana harus religius dan juga nasionalis. bagaimana menyeimbangkan antara mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia? Untuk menyeimbangkan hal itu, saya rasa dari segi seimbang itu harus dipandang dari berbagai sudut. Yang jelas bahasa seimbang itu harus sesuai dengan porsinya. Bukan berarti ilmu agama 50%, ilmu akademisi atau ilmu umum 50% tidak, tapi harus seimbang itu dalam arti sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tapi bagaimanapun itu bentuknya berbeda ataupun tidak, yang jelas kita itu sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa kita hidup tidak hanya di dunia saja. Ada hidup yang hakikat atau abadi yang nanti akan kita alami setelah nanti kematian, sehingga nanti bisa dipikirkan sendiri kira-kira yang harus diporsikan untuk ilmu agama itu seberapa, yang harus diporsikan untuk ilmu akhirat atau ilmu duniawi pendidikan, maka nanti harus dipandang dari situ semuanya. Jadi mau meporsikan itu, menyeimbangkan itu, tentunya harus dipandang dari situ tadi. Misalkan saya adalah misalkan saja saya adalah dari golongan orang pesantren, dari golongan anak kiai dan macam-macam kebutuhan setelah saya menempuh pendidikan selesai nanti kira-kira lebih condong ke masalah pendidikan agama, ya tentunya saya harus lebih berkontribusi di dunia agama. Tapi memang jika kemungkinan nanti saya lebih terjun ke dunia politik misalkan, tentunya saya harus lebih kuat juga dan terjun dunia politik, yang mana
Jadi semua hal tadi yang penting semuanya itu harus dikawal dengan ilmu agama. Bukan berarti bahwa nanti ilmu agama itu terpisah dari ilmu duniawi, tidak. Karena dengan kita menempuh ilmu duniawi seperti apapun, tetap ilmu agama itu harus dibawa kemana-mana, karena itu sebagai pengawal kita untuk menjalani kehidupan. Jadi harus melihat porsinya itu seperti apa yang tentunya berbeda dari tiap masing-masing. Pengalaman Ustaz sendiri bagaimana metode belajar yang tepat dan mudah diterima bagi anak belajar? Yang tentunya karena tiap zaman, tiap era itu menuntut hal yang berbeda. Ada pembaruan, ada hal yang sifatnya modern terus berkembang, dunia terus berkembang, maka dunia pendidikan juga harus berkembang. Kalau dulu, era dulu memang belum adanya ilmu riwayat hadis, ilmu kaitan dengan hadis, memang orang-orang akhirnya sejak zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, akhirnya gara-gara orang itu banyak yang tidak melupakan hadis, akhirnya beliau memberikan usulan untuk mengumpulkan hadis, karena memang eranya adalah era di mana kemungkinan ilmu hadis atau riwayat hadis nanti akan hilang. Untuk yang era seperti ini memang eranya era modern. Orang kalau era modern seperti ini kalau nggak mengikuti zamannya juga akan keributan dan kesulitan. Tetapi juga tidak boleh meninggalkan ilmu agama, juga tidak boleh. Jadi metode yang paling tepat itu ya saya kira harus menyesuaikan daripada era seperti ini, yaitu dengan tidak terlalu tidak terlalu muluk-muluk dalam hal agama, karena eranya sekarang itu era yang inginnya semuanya serba instan. Jadi ya inginnya saya harap bahwa metode yang paling bagus nanti tetap metodenya ulama, guru-gurunya ulama, artinya ngaji dengan metode istilahnya kita orang Jawa, orang Melayu, dengan metode Utawi ini itu tetap harus ada. Tanpa menyampingkan ilmu dunia sama sekali. Ini metode yang paling tepat, tidak perlu dalam hal ngaji, dalam hal metode kurikulum ulamanya dulu tetap ada, tapi tidak perlu terlalu dulu, karena ya semacam mentalnya sekarang dengan mentalnya orang dulu sudah berbeda. Jadi yang penting itu tetap harus ada ngaji. Silakan nanti modern, silakan nanti sekolah, silakan nanti pendidikan yang macam-macam, silakan. Yang penting nanti tetap harus ada ngaji. Tidak perlu terlalu menekankan hal yang terlalu tidak. Itu saya kira yang metode yang paling pokok untuk era yang sekarang. Penting bagaimana orang itu menerapkan supaya tetap mau mengaji, walaupun mungkin sedikit tidak masalah, penting dia tetap mau mengaji. Itu yang saya kira supaya metode yang paling tepat. Sebelum saya itu pesan pesan saya untuk semuanya, saya kira nanti saya mohon bahwa kita itu seperti tadi tidak bisa menyampingkan ilmu dunia, ya, kita juga tidak bisa menyampingkan akhirat. Saya mohon bahwa setiap orang nanti mau berkolaborasi satu sama lainnya, orang itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang memiliki peran dalam hal agama, yang memiliki peran dalam hal politik, ada yang memiliki peran dalam hal bisnis dan macam-macam. Saya mohon semuanya untuk saling berkolaborasi, tidak memikirkan satu sama lainnya pribadi-pribadi, tidak, tetapi memikirkan bagaimana sesama manusia dalam konteks global, apalagi sama umat Islam, semuanya saling mendukung, saling mendorong, di mana semuanya nanti bisa maju, entah maju dari segi pendidikan, dari sisi pendidikan agama maupun pendidikan ekonominya. Saya mohon semuanya saling berkolaborasi, saling menyadari bahwa kita itu sama-sama harus memajukan bangsa ini bersama-sama. Kita itu dari pesan kami selalu bahwa kita itu harus nasionalis dan religius. Kita sama-sama memajukan bangsa ini, bangsa Indonesia, memajukan pendidikan